Oke, letak sumbu kristal terhadap sumbu yang lain. Nah, itu berarti hubungannya kan antara sumbunya tegak lurus atau tidak tegak lurus atau tidak tegak lurus. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau besarnya parameter ini mungkin sumbu ya, panjang sumbu. Jadi diperhatiin apakah semuanya tegak lurus atau satu yang tidak tegak lurus, apakah semuanya sama panjang sumbunya atau tidak sama panjang, atau satu sama panjang tidak sama panjang, tidak sama panjang semua, itu perlu diperhatikan. Yang ketiga ini adalah si nilai simetri. Kalau yang simetri ini khusus untuk pembagiannya si heksa sama trigonal yang terakhir. Karena heksa itu punya 6 simetri putar, trigonal 3. Kayak gitu. Kemudian, oh ya, jadi ini yang perlu diperhatiin. Nah, nanti dari masing-masing itu dipahami, oh kalau si isometrik itu panjang sumbunya gini gini gini, tegak susunan sumbunya tegak lurus semua. Kalau yang satu tetragonal itu satu sumbu tidak tegak lurus terhadap sumbu yang lain gitu. Jadi A1, A2 tidak tegak lurus sama sumbu C. Sorry, tidak sama panjang dan seterusnya. Jadi mungkin masih bingung kalau buat yang pertama kali kenal, tapi nanti kalau dibaca-baca lagi bisa. Jadi yang perlu diperhatiin 4 hal yang tadi. Gitu. Nah, kemudian ada yang nanya nih, Kak, kenapa simetri putar heksagonal dan trigonal berbeda? Oh, ya. Di sini ya. Di sini mereka punya susunan yang sama ya. Jadi benar sih patut dipertanyakan kenapa dibagi berdasarkan sumbu simetri, berdasarkan simetri putar. Kalau heksagonal sama-sama 4 sumbu, heksagonal sama trigonal sama-sama 4 sumbu, parameter sumbunya juga sama, tidak sama dengan C, A1, A2, A3 tidak tegak lurus, tegak lurus sumbu C gitu. Jadi sama. Kenapa yang beda? Nah, di sini kan bedanya berdasarkan simetri putar ya. Jadi ketika diputar dia akan menampakkan beberapa kali kenampakan yang sama. Nah, itu adalah wujudan dari kristalnya. Gimana ya? Bangunnya. Dia sistemnya kayak gini nih, sama sistem yang kita bahas di sini kan ini kan cuma sumbu ya, susunan sumbunya. Susunan sumbu. Jadi kalau suruh bayangin tadi, ketika dia dibikin bangun ruang, ya bangun sederhananya itu adalah heksagonal. Kalau ini ya prisma segi 6 gitu. Dia bangun sederhananya adalah prisma segi 6. Nah, bangun lainnya itu bisa prismanya segitiga. Kalau trigonal kan prismanya segitiga ya. Nah, prismanya bisa segitiga, bisa segi 6. Itu kenapa? Itu karena dari kenampakan luarnya. Jadi kita nggak ya sama kayak yang tadi dibahas ada 4, nggak cuma dari sumbu tapi dari simetri putarnya gitu. Jadi kaget nih. Untuk yang heksagonal sama trigonal susunannya sama, tapi ketika dibikin bangun ruang, itu dia bisa mempunyai dua variasi utama, yang segitiga, yang 3 sisi sama yang 6 sisi. Itu pun beraturan ya. Jadi kayak, Kak, kenapa nggak 5 sisi? Kenapa nggak simetri putarnya 5 atau 2, nggak pentagonal atau 4 itu apa ya? Punya 4 sisi yang sama aja. Nah, karena dia 3 sumbu di bidang di tengahnya, jadi dia bisa membentuk kelipatan tiganya itu di 6. Jadi dia bisa muncul 6 sisi, bisa muncul 3 sisi di bagian samping. Sehingga ada yang mukanya itu 3, ada yang mukanya 6. Nanti itu yang ngebedain dia simetri putarnya 3 atau simetri putarnya 6. Jadi dari appearance-nya, dari kenampakannya. Nanti dari masing-masing yang 3 sisi dan 6 sisi itu punya variasi-variasi yang lain. Jadi itu bedanya. Gitu. Jadi ada dua sistem yang dia parameternya sama. Loki ini parameternya sama, tapi variasinya berbeda. Bedanya di mana? Bedanya di kenampakannya. Kenampakan putarnya itu berbeda. Jadi dibedain lagi antara si trigonal sama heksagonal. Tapi dia masih teratur ya. Kayak tadi nggak bilang, dia masih teratur. Jadi kelipatan 3 dan 6 aja. Nggak bisa kelipatan yang lain.
Kayak gitu ya. Jadi appearance-nya itu nanti yang satu kayak gini, 3, yang satu tuh 6. Kayak gitu. Mungkin itu aja sih dari yang kami sampaikan dari perbedaan kedua ini. Jadi sistemnya sama. Bedanya dari luar dan kita bedain juga dari luar. Gimana dari yang bertanya tadi siapa ya? Harus bisa sekarang nih. Bisa. Gimana Iza? Oke, ya paham Kak. Oke, masih memilih untuk stay quiet. Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin biar tambah jelas ya, kita ke contoh soal mungkin. Kakak contoh soal ya. Yang bisa jawab, langsung jawab aja mungkin ya, nggak perlu di chat. Ya, sama-sama. Ya, cepat. Oke, kita mulai dari ini nomor 4. Kristal dengan ciri-ciri mempunyai 3 sumbu yang saling tegak lurus dan tidak sama panjang. Jadi kalau kristal, D ya, Kak. D, ortorhombik. Oke ya, jadi aduh, ini langsung dijawab aja ya, karena agak effort buka chat, jadi langsung on mic aja nggak apa-apa, tolong. Jadi dia punya 3 sumbu kristal, jadi yang trigonal sama heksagonal dicoret ya, saling tegak lurus A, berarti kayak, dan tidak sama panjang, berarti A, B, C, tidak sama panjang, tapi dia saling tegak lurus. Nah, ini ciri dari si ortorhombik. Betul. Lanjut. Tunggu, ini mineral ya, jadi nanti aja. Jadi kita bahas yang kristal dulu. Nomor 27. Kelihatan nggak ya? Organik ya, Kak. C, Kak. Ya. Sorry. Aduh, bentar ya. Aduh. Ya, kecuali organik ya. Betul. Sebenarnya ini definisi untuk mineral, tapi nanti deh kita bedain lagi nih. Yang jelas dia tadi ini ada bangun polieder dan dibatasi bidang-bidang data. Yang jelas ini mereka bertiga ya. Betul. Oke, nomor 29. Ini sumbu-sumbunya tidak saling tegak lurus. D ya, Kak. Yang tidak saling tegak Triklin lurus. nggak, Kak? Trigonal atau triklin? Triklin, Kak. Triklin, Kak. Triklin ya. Kalau trigonal itu dia ada 4 sumbu, A2 dan A3, dia tegak lurus dengan sumbu C-nya. Tapi kalau yang triklin, dia A tidak tegak lurus, B tidak tegak lurus, C. Nah, ini triklin. Oke, jadi nanti yang blue yang buat yang belum paham langsung bilang aja kayak kami minta jelasin lagi dong yang nomor ini atau kenapa jawabannya itu, kalau buat ada yang belum paham. Oke, nomor 30. Monoklin. Monoklin. Ada yang punya jawaban lain? Atau sama monoklin? Kita lihat ya, dia punya 3 sumbu, sumbunya tidak sama panjang. Sumbu A tegak lurus terhadap sumbu B, tapi sumbu C tidak tegak lurus terhadap sumbu C. Jadi susunannya begini. A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. A tegak lurus, B tidak tegak lurus, C. Kebalik. Benar. Aduh. A tegak lurus, B, tapi B-nya tidak tegak lurus. Jadi ada satu yang tidak tegak lurus, maka ini monoklin. Kalau triklin itu tiga-tiganya tidak tegak lurus. Kayak gitu ya. Heksagonal, trigonal jangan dipilih. Kenapa? Karena dia 4 sumbu. Jadi jangan dipilih. Kayak gitu. Kalau ortorhombik, dia tegak lurus semua. Oke, udah bisa ya. Lanjut. Nomor 32. Pengertian sumbu simetri adalah
kayaknya. Yang mana? D. A, Kak. D. Ada yang D, ada yang A. Atau ada yang E. Oke. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, sumbu simetri ya. Yang namanya sumbu simetri berarti jawabannya A. Garis khayal yang melalui pusat kristal dan jika kristal diputar akan mendapatkan beberapa kali penampakan yang sama. Jadi kalau diputar dan beberapa kali mendapatkan penampakan yang sama itu simetri putarnya ya. Simetri putar. Nah, sumbu simetri putar itu adalah sumbu yang diputar. Kayak tadi kalau KB kan dia yang sumbu C-nya yang diputar. Nah, ini adalah berarti sumbu putarnya itu yang ini. Sumbu simetrinya. Nah, oke. Jadi betul jawabannya. Kalau yang E tadi ya mungkin ada yang menjawab yang E tadi. Garis bayangan yang melalui titik pada permukaan kristal dan menembus pusat kristal. Nah, ini definisi dari sumbu kristal. Bukan sumbu simetri. Oke. Lanjut, mana lagi nih yang ada tentang kristal. Nah, nomor 41. Orthorhombic monocline. Oke. Yang lain? Ada yang punya jawaban lain? D. B, tetragonal. Ini yang satu tetragonal. Yang satu orthorhombic. Ada lagi yang lain? E. E, orthorhombic. Oke, kita cek ya. Jadi untuk menentukan dia, ini ada gambar nih, ini gambarnya bangun ruang ya. Masih gampang. Nanti susah. Ada yang susah itu bentuknya udah beneran. Gimana nentuin dia sistemnya apa? Tadi kita perlu lihat yang diperhatiin sebenarnya paling gampang tuh panjang sumbu ya, hubungan panjang sumbu sama susunannya, sumbunya tegak lurus atau tidak. Nah, dari yang pertama ini kelihatan ya, dia tiga-tiganya tegak lurus gitu, sumbunya itu saling tegak lurus, sehingga pilihan kita akan mengerucut pada tetragonal atau kubik atau orthorhombic. Ya, kubik kita coret dengan mudah eliminasi karena tidak sama panjang. Nah, sekarang dia tetragonal atau orthorhombic. Bedanya apa tetragonal sama orthorhombic? Kalau tetra itu A, B, aduh, malas. A1, A2 ya, sorry. A1 sama dengan A2 tidak sama dengan C, tapi dia tegak lurus. Semuanya tegak lurus. Kalau orto itu A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Jadi ini bedanya tetra sama orto ya. Yang satu tidak tegak lurus, yang satu sisi horizontalnya sama panjang, kalau yang orto itu tidak sama panjang. Nah, sekarang kita lihat dari sini gimana kita membandingkan panjang sumbu di gambar yang kayak gini. Sebenarnya ini sumbunya kelihatan ya. Ini masih gampang sebenarnya. Kenapa? Karena sumbunya kelihatan. Ini dan ini tuh masih kelihatan. Jadi kita masih bisa menentukan dia sama panjang atau enggak. Kalau nanti sumbunya nggak kelihatan, baru itu yang susah. Nah, kalaupun kalian masih sulit buat ngelihat dari sumbu aslinya, itu kalian bisa lihat dari rusuknya. Kalau rusuknya itu kelihatan. Ya. Jadi kita lihat nih, sumbu yang ini itu dicerminkan ya. Dicerminkan oleh rusuk yang ini. Iya nggak sih? Jadi rusuk yang ini tuh mencerminkan sumbu yang ini. Bayang ya, kalau sumbu yang bedain warna deh. Kalau sumbu yang ini, maka itu dicerminkan oleh rusuk yang ini. Nah, sedangkan yang vertikal itu digambarkan sama yang ini. Dicerminkan gitu ya. Jadi kalau nanti, kan ini sumbu tuh bayangan ya. Sumbu tuh kan dia garis bayang, jadi sebenarnya nggak ada. Nanti kalau misal bingung, loh kok nggak ada sumbunya tapi disuruh nentuin sisa kristalnya, dilihat rusuknya. Ya,
Jadi pahamin dia cerminan dari rusuk yang mana. Rusuk yang mana cerminan dari sumbu yang mana. Nah, kalau dapet kayak gini ya udah kita tinggal bedain. Berarti kan ini sumbu C-nya, gitu kan. Nah, yang di bidang horizontalnya ini 1 sama 2 gitu. Apakah dia sama panjang? Tidak ya, jelas dia tidak sama panjang. Lebih panjang yang 2 ini. Lebih panjang yang ini. Jadi artinya apa? Sumbu di bidang horizontalnya tidak sama panjang. Jadi yang lebih tepat itu adalah ortorhombik. Ketiganya tidak sama panjang. Kalau yang tetra itu di bidang horizontalnya ini dia sama panjang. Si 1 sama si 2. Rusuk 1 sama rusuk 2 itu harusnya sama panjang. Kalau dia mau tetra. Tapi karena di sini beda, rusuk 1 sama rusuk 2 panjangnya, maka dia jawabannya ke orto. Kayak gitu ya. Ini ortorhombik, jadi jawabannya ortorhombik. Terus kenapa yang ini monoklin gitu kan? Ini sebenarnya agak susah buat ngelihatnya, tapi ini tidak tegak lurus yang satu sumbunya. Sumbu bidang horizontalnya yang ini itu tidak tegak lurus dengan yang ini. Kayak gitu. Bisa ya? Yang pas satu untuk melihat sumbu. Coba ada lagi nggak ya? Yang ini di nomor 29. Aduh. Kelihatan, harusnya kelihatan. Misalnya pada gambar di samping memiliki sistem kristal apa? Tetragonal. Tetragonal. Oke. Yang lain? Tetragonal melihatnya dari mana? Tahu nggak? Oke, kita bahas. Nah, jadi ini yang kata bilang, jadi soal zaman now gitu ya, udah susah, jadi sumbunya nggak ada. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat sumbunya, tapi kita harus nanti sistem kristalnya dari mana. Nah, kayak tadi kita perlu merhatiin rusuknya. Kalau rusuk tuh berarti kalau udah bangun ruang tuh sisinya ya. Rusuk nih bener? Iya rusuk. Oke, nah di sini kita punya kristal yang dia itu dihadapkan di samping ya, ataupun di atas. Jadi kayak dia bentuknya nggak 3 dimensi. Beda ya, kalau ini kan nih, ini kan kenampakannya 3 dimensi nih. Tapi kalau yang ini kenampakannya dia tidak 3 dimensi. Jadi kita hanya bisa punya rusuk 1, 2, dan rusuk ketiganya itu ya, rusuk ketiganya itu adalah yang menembus bidang. Gimana ya gambarnya? Jadi yang ke dalam sana. Kalau kalian bisa membayangkan ya. Jadi ini dilihatnya dari satu muka. Jadi sumbu vertikalnya gitu ya, kita nggak bisa ngeliat. Jadi kita bisa lihat sumbu di bidang horizontal aja yang ini. Satunya tuh yang, jadi bayangin ini sumbu vertikal, sumbu horizontalnya. Nah ini sumbu horizontalnya, yang C. Nah dia tuh ke sini tuh, yang C. Ke dalam gitu ya masuk. Jadi nggak kelihatan. Jadi kita ngeliatnya kayak dari atas gini, view-nya dari atas. Jadi sumbu C-nya itu nggak bisa kelihatan. Gitu. Nah, karena kita bisa melihat 2 sumbu aja gitu ya, 2 sumbu aja, kita lihat aja nih hubungan antar 2 sumbu ini sama ini, tegak lurus atau enggak. Lihatnya dari mana tegak lurus atau enggak, bisa lihat dari sini. Atau dilihat dari hubungan rusuknya. Ini kan ada rusuknya ya, yang sebelah sini. Sama yang sebelah sini ini ada hubungan rusuknya. Ini dia tegak lurus 90 derajat. Otomatis sumbu di bidang horizontalnya itu dia 90 derajat. Gitu. Kita bisa eliminasi option. Eliminasi option, di sini kita eliminasi heksagonal. Kenapa? Karena heksagonal itu dia 4 sumbu dan bentuknya segi 6. Jadi ini tidak memenuhi heksagonal. Kemudian yang bisa dicoret adalah triklin dan monoklin. Gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak tegak lurus. Tidak tegak lurus. Sedangkan kita punya di bidang horizontal, ini tegak lurus. Kayak gitu kan. Nah, kemudian pilihannya ada
ortorombik sama tetragonal nih, di mana dua-duanya ini saling tegak lurus di bidang horizontal. Yang membedakan apa tadi? Kalau tetra itu A1 sama dengan A2, tapi kalau ortorombik A sama dengan B, atau dia tidak sama panjang. Tidak sama panjang. Ya udah, kita bandingin dia sama panjang atau enggak. Dilihatnya dari mana? Kita bisa bandingin lagi rusuknya. Kalau rusuk yang ini, itu kan dicerminkan sama yang ini. Rusuk 1 lah misal. Kalau sumbu yang ini, itu dibandingin sama rusuk yang ini. Rusuk 2. Kira-kira dia sama panjang enggak? Nah, ini mendekati sama ya, mendekati simetri. Jadi, hampir sama. Jadi, kalau kita terusin, ini bakal kotak. Bakal persegi. Jadi, artinya rusuk 1 sama rusuk 2 sama panjang. Jadi, yang lebih tepat itu adalah si B. Tetragonal. Jadi memenuhi yang ini. Gitu. Kalau misal nanti yang satu panjang sampai sini gitu ya. Nah, maka ini tidak sama panjang kan. Nah, ini baru jawabannya yang ortorombik. Kayak gitu. Tapi kan ini sama panjang. Jadinya 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya tetra. Ya. Bisa. Oke. Ada yang mau bertanya dulu? Kalau nggak ada, terakhir nih, yang nomor 5 ini. 3 dimensi. Jawabannya apa? Dari susunan kristalnya. C. Ortorombik. Oke, betul ortorombik ya. Jadi ini kelihatan tegak lurus setiap sisinya. Kemudian dia sama panjang atau enggak? Ini ada tetragonal juga nih. Ada tetragonal disometrik. Jadi diperhatiin lagi. Nah, kita lihat panjang masing-masing rusuknya gitu kan. Ini rusuk vertikalnya, ini rusuk yang horizontalnya ini dan ini gitu. 1 dan 2 otomatis 1 jauh lebih panjang daripada 2 gitu. Sehingga sumbu di bidang horizontal itu tidak sama panjang. Sehingga jawabannya ortorombik. Kayak gitu ya. Oke, itu buat yang kristalografinya. Sekalian sama soal. Ada yang mau ditanyain lagi dulu sampai sini untuk kristalografi? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke mineral ya. Coba dulu. Oh, bisa di-mute ya? Tidak apa-apa. Oke, sebentar. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke mineral ya. Mineral adalah, sama kayak tadi, definisi di setiap buku bisa beda. Di soal pun bisa beda. Yang penting dia memenuhi yang di highlight warna hijau ini. Dia bendanya padat, ya, jadi nggak boleh cair ataupun gas, terbentuk secara alami, bukan buatan, kemudian mempunyai komposisi kimia tertentu. Nah, ini nanti akan dipakai sebagai pembagian kelompok mineral. Kemudian terus mempunyai atom-atom yang tersusun secara teratur. Nah, dia mempunyai atom-atom yang tersusun secara teratur, ini adalah cerminan dari sistem kristal. Itu, dan bersifat anorganik. Jadi nggak boleh organik. Apa bedanya organik sama anorganik? Kalau organik itu apa ya? Nggak terlalu kimia juga sih kakak sebut. Organik itu dia punya ikatan hidrokarbon, ada karbon dan hidrogen saling mengikat, itu dia organik. Jadi dia harus anorganik. Oke, nah tadi ini atom-atom yang tersusun secara teratur dan tertentu ini dicerminkan dari bidang-bidang muka kristal sehingga menyebabkan mineral mempunyai bentuk-bentuk yang teratur yang disebut dengan kristal. Gitu. Gampangnya gini, kalau kristal itu adalah apa ya, kerangka gitu, bentuknya kerangka. Jadi kan kayak kubus nih misal. Nah, ini kan kerangka aja kan, kerangkanya dari mineral. Nah, yang mengisi gitu ya,
yang mengisi dia dengan unsur-unsur itu adalah si mineral. Jadi yang masuk ke sini nih menulis unsur-unsurnya di unsur-unsur. Nah, ini adalah mineralnya. Sehingga mineral itu mempunyai komposisi kimia tertentu. Jadi kalau kristal itu dia hanya susunan atom-atom atau membentuk bangun yang teratur. Tapi si zatnya yang di dalamnya ini adalah mineralnya. Dia punya komposisi kimia atau tersusun atas unsur-unsur tertentu. Either ya banyak ya unsur-unsur, nanti kita pelajari. Ada unsur logam, unsur non logam, dan masih banyak. Gitu ya. Jadi hubungan antara kristal sama si mineral. Nah, nanti mineral itu bisa ngikut kerangka kristalnya, bisa nanti dia nggak ngikut kerangka kristalnya. Ada beberapa case, misal si kristalnya tidak terbentuk secara teratur, bisa. Atau dan lain-lain, nanti kita bahas. Jadi itu hubungannya antara kristal sama mineral. Jadi mineral itu mengisi bentukan kristalnya. Tuh. Oke, nah kita pelajari sifat fisik mineral untuk membedakan mineral satu dengan mineral yang lain ya, dengan ciri tertentu. Jadi suatu mineral itu kan punya ciri-ciri fisik tertentu kan, sama kayak masing-masing dari kita juga punya ciri-ciri fisik tertentu gitu kan. Nah, maka si mineral juga punya. Jadi kita harus pelajari apa aja ciri fisik mineral. Ini ada banyak, ada warna, kilap, kekerasan, cerat, belahan, pecahan bentuk, struktur, berat jenis, sifat dalam, kemagnetkan, ketembusan cahaya, dan lain-lain. Yang pertama dari warna. Kalau dari warna sebenarnya untuk penyebutan warna mineral itu basic ya secara visual. Jadi Meiji Kuhibiniu, dia warna mineralnya apa yang terlihat oleh mata. Tapi secara apa ya ini namanya? Kalau juga kurang tahu nih, dia dibedakan menjadi dua. Ada dua jenis lah ya, dua jenis warna. Warna idiokromatik sama warna alokromatik. Warna idiokromatik itu dia sifatnya tetap. Kalau alokromatik tidak tetap, artinya bisa berubah. Warnanya bisa berubah. Gitu. Nah, jadi si warna idiokromatik itu biasanya pada mineral-mineral opak. Nanti kita pelajari di ketembusan cahaya dan kilap logam. Jadi kalau tetap itu contohnya yang ini nih, mineral logam. Jadi kalau mineral yang warnanya hitam gitu ya, dia mau gimana pun, ya udah hitam. Tetap hitam. Tapi kalau yang warna alokromatik, biasanya dia adalah mineral yang transparan. Kalau transparan tuh colorless ya. Colorless, jadi kayak kaca aja. Nah, di alam gitu ya, dia bisa kotor. Kotor oleh apa ya? Oleh alam, kita nggak tahu sistem alam bekerja ya. Dia bakal kena tanah, jadi dia bisa warna coklat, bisa warna ungu, bisa warna merah. Contohnya, ini variasi dari kuarsa, jadi bisa ada yang warnanya pink, ada yang warnanya ungu. Gitu. Bisa warna-warni sebenarnya. Nah, itu karena dia sifat aslinya transparan, jadi warnanya bisa berubah-ubah atau tidak tetap. Itu disebut warna alokromatik. Sebentar ya. Oke, teman-teman, katanya ini ada pemberitahuan kalau kita bakal pindah Zoom. Sebentar ya. Oh, ini kabar masuk grup. Aduh.